Time is slipping away. Look at the days go by. I have to hurry. Bayangkan ini, jika hidup rata-rata manusia adalah sekitar 80 tahun, berarti kita hanya memiliki sekitar 4.000 minggu untuk hidup. 4.000, bukan tak terbatas, bukan tanpa akhir. Sebagian sudah lewat, sebagian sedang kita jalani sekarang, dan sisanya belum tentu datang. Ironisnya, banyak orang hidup seolah waktu tidak terbatas. Kita menunda impian, menunda belajar, menunda berbicara dengan orang yang kita cintai. Kita berkata, nanti saja. Namun, waktu tidak pernah menunggu. Pertanyaan sebenarnya bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki. Ketika kita muda, waktu terasa melimpah. Ketika kita dewasa, waktu terasa semakin cepat. Bukan karena jam bergerak lebih cepat, tetapi karena prioritas kita berubah. Orang yang merasa sibuk bukan selalu orang yang produktif. Banyak orang hanya sibuk tanpa arah. Produktivitas sejati bukan melakukan banyak hal. Produktivitas sejati adalah melakukan hal yang benar. Strategi praktis. Setiap pagi, tanyakan satu pertanyaan. Jika hari ini hanya punya 3 jam produktif, apa yang paling penting? Gunakan aturan 3 prioritas harian. Jika 3 hal itu selesai, hari itu sudah berhasil. Lindungi waktu fokus seperti aset berharga. Waktu yang fokus adalah tempat hidup berubah. Di akhir hidup, hampir tidak ada orang yang berkata, "Aku berharap bekerja lebih lama di kantor." Yang sering terdengar adalah, "Aku berharap menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang aku cintai." Hubungan adalah investasi waktu paling bernilai. Namun, hubungan tidak tumbuh dari pesan singkat atau like di media sosial. Hubungan tumbuh dari perhatian, kehadiran, percakapan yang tulus. Strategi praktis. Jadwalkan waktu keluarga seperti rapat penting. Kirim pesan apresiasi kepada seseorang setiap minggu. Dengarkan tanpa terganggu ponsel. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang siapa yang kita cintai dan siapa yang mencintai kita. Karier bukan hanya soal uang. Karier adalah bagaimana kita menggunakan waktu hidup untuk menciptakan nilai. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang menguras energi karena mereka tidak pernah berhenti untuk bertanya, apa yang benar-benar ingin aku bangun dalam hidup? Strategi praktis. Gunakan kerangka 3 lingkaran karier. Apa yang kamu kuasai, apa yang kamu nikmati, apa yang dunia butuhkan. Di tengah 3 lingkaran itu, kamu menemukan pekerjaan bermakna. Kita sering menukar kesehatan untuk uang, lalu menukar uang untuk mencoba mendapatkan kembali kesehatan. Energi adalah mata uang produktivitas. Tanpa energi, waktu menjadi tidak berguna. Strategi sederhana, tidur cukup, bergerak setiap hari, makan dengan kesadaran, beristirahat tanpa rasa bersalah. Tubuh yang sehat membuat waktu hidup terasa lebih panjang. Dunia berubah dengan cepat. Orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Namun belajar tidak selalu berarti kembali ke sekolah. Belajar bisa berarti membaca buku, mendengarkan podcast, mencoba hal baru, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Strategi praktis. Gunakan aturan 1% lebih baik setiap hari. Jika kamu berkembang sedikit saja setiap hari, dalam 1 tahun hidupmu bisa berubah drastis.
Kesuksesan bukan hanya tentang IQ. Seringkali yang menentukan adalah EQ, kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memahami emosi sendiri, mengelola reaksi, berempati terhadap orang lain, menjaga hubungan. Orang yang menguasai emosinya tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Mereka merespons, bukan bereaksi. Waktu dan uang memiliki hubungan yang unik. Uang dapat membeli kenyamanan, namun uang tidak bisa membeli waktu yang telah hilang. Tujuan finansial yang sehat adalah membeli kembali waktu hidup. Strategi finansial sederhana: belanjakan lebih sedikit dari penghasilan, investasikan secara konsisten, hindari utang konsumtif, bangun aset jangka panjang. Kebebasan finansial bukan tentang kemewahan. Ini tentang kebebasan memilih bagaimana menggunakan waktu hidupmu. Setiap manusia memiliki dorongan untuk mencipta, menulis, membangun sesuatu, menggambar, memecahkan masalah. Kreativitas memberi hidup makna yang lebih dalam. Luangkan waktu untuk membuat sesuatu yang bukan hanya untuk uang, tetapi untuk jiwa. Waktu bukan satu-satunya sumber daya. Energi juga penting. Beberapa orang memiliki banyak waktu, tetapi sedikit energi. Orang produktif memahami kapan mereka bekerja terbaik. Strategi: kerjakan pekerjaan penting saat energi tertinggi, kurangi distraksi, gunakan teknik fokus seperti deep work. Fokus adalah superpower di dunia yang penuh gangguan. Kesempatan sering datang dari orang lain. Hubungan profesional, jaringan, dan reputasi membentuk apa yang disebut modal sosial. Orang yang membantu orang lain akan sering menemukan pintu terbuka di masa depan. Strategi praktis: bangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, berbagi pengetahuan, bantu orang tanpa selalu mengharapkan imbalan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama kita hidup. Hidup adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang terbatas. Setiap hari adalah potongan kecil dari hidup kita. Beberapa orang membiarkan waktu berlalu. Yang lain menggunakan waktu untuk belajar, mencintai, membangun, berkarya, dan meninggalkan sesuatu yang berarti. Jadi, sebelum hari ini berakhir, tanyakan satu hal sederhana pada diri sendiri. Jika hidupku terbatas, apakah aku menggunakan waktuku untuk hal yang benar? Karena waktu terus berjalan, dan hidup sedang terjadi sekarang.